Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restia Elvira dengan NIM 1921232, kelas BS2 semester 4. Saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi biaya 2. Materi yang pertama yaitu perilaku biaya atau cost behavior. Yang nomor 1 ada berdasarkan hubungan biaya dengan produk, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua yaitu ada berdasarkan elemen biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi pokok perusahaan, ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya ADM, dan umum. Yang keempat itu berdasarkan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, yaitu ada biaya standar, biaya aktual, biaya terkendali, biaya tidak terkendali, biaya komitmen, biaya diskresioner, biaya relevan, dan biaya kesempatan. Yang kelima yaitu hubungan biaya dengan volume kegiatan, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Materi selanjutnya yaitu sistem biaya taksiran. Sistem biaya taksiran ialah bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan, menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung HPP yang diproduksi. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran yaitu yang pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu dari perhitungan dari rumus kimia atau matematis atau secara sederhana dengan taksiran. Dapat ditentukan pada awal masa produksi atau awal tahun anggaran. Materi selanjutnya yaitu sistem biaya standar. Sistem biaya standar ialah suatu sistem akuntansi yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Manfaat sistem biaya standar yang pertama yaitu ada pengendalian biaya, yang kedua yaitu ada pedoman manajemen, yang ketiga yaitu analisis penyimpangan biaya. Prosedur penentuan biaya standar yaitu ada biaya bahan baku standar, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga yaitu ada biaya overhead standar. Materi selanjutnya yaitu ada activity based costing atau ABC, ialah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya aktivitas, serta mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Syarat penerapan sistem ABC yang pertama, setiap produk yang dihasilkan perusahaan memiliki proses produksi yang berbeda-beda. Yang kedua, perusahaan memiliki diversifikasi produk atau produk varian. Yang ketiga, perusahaan menggunakan fasilitas yang sama dalam memproses produk diversifikasi tersebut. Yang keempat, perusahaan banyak menggunakan mesin dalam proses produksi. Yang kelima, proses termasuk dalam kategori perusahaan padat modal. Materi selanjutnya laba, cost, volume, and profit atau CFP. Pengertian analisis biaya volume dan laba merupakan alat yang sangat berguna bagi manajer untuk menjalankan fungsinya. Ada 5 elemen yang saling berhubungan antar biaya, volume, dan laba, yakni harga pokok, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, bauran produk yang dijual. Materi selanjutnya yaitu analisis biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau membawa produk ke pasar. Yang pertama, biaya berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, biaya mendapatkan pesanan atau order getting cost. Yang kedua, biaya memenuhi pesanan atau order filling cost. Yang kedua ada biaya berdasarkan fungsinya, yaitu ada fungsi penjualan, fungsi advertensi, fungsi pergudangan, fungsi pembungkusan dan pengiriman, dan fungsi kredit dan penagihan. Selanjutnya, karakteristik biaya pemasaran. Yang pertama, banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang kedua, kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar.
Yang ketiga, kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang keempat, biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam biaya produksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.